sama-sama buka dulu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semangat luar biasa ini. Semangatnya luar biasa. Kalau kita nggak semangat luar biasa, tentunya nggak bisa. Ini Bu Esi nggak bisa buka kamera ya, Bu? Kasihan amat Bu Lilin nih. Mukanya buka kamera. Oh ini bentar. Nikmat yang luar biasa yang kita dapat dari Tuhan. Tidak semua guru loh Bapak Ibu, tidak semua guru semangat dalam PTK. Tapi ini luar biasa, saya apresiasi banget yang luar biasa ini, walaupun bagaimana sibuknya kita menyempatkan diri untuk bergabung di siang ini. Memang dadakan, dan mohon maaf juga kepada para pengurus ini, ya, khususnya Bapak Ketua, Bapak Pembina, dan semua pengurus. Ya, ada Pak Samsul, ada Bu Istu, dan ya pokoknya semuanya aja. Tanpa izin kita langsung buka aja, karena mumpung lagi semangat tinggi gitu ya. Jadi hari ini sekali lagi menyambung rencana kita bikin tulisan gabung antara yang sudah komit nih ya, gabungan saya dengan Bu Anita. Halo Bu Anita. Halo Bu Lilik. Ya, oke. Selamat siang. Ya. Kemudian satu lagi judul, jadi nanti akan ada dua buku nih khusus milik PTK Mandiri. Saya gabung juga dengan Bu Elis nih. Jadi nanti ada dua buku. Supaya penulisnya itu dua. Kalau dua kan dapatnya jadi 60-40 gitu. Nggak apa-apa nama saya di nomor 2, nama itu di nomor 1. Karena saya udah nggak butuh sebenarnya untuk apa ya, untuk angka kredit saya udah nggak butuh. Insya Allah saya udah mau pensiun tahun depan. Tapi untuk ibu-ibu silahkan dipakai. Jadi kita punya buku, kita tulis bersama. Nanti ibu-ibu yang nomor 1, saya yang di bawah yang nomor 2. Hebat buat ibu-ibu semua. Dan yang lain pun dalam kesempatan ini semoga kita bisa manfaatkan waktu 30 menit ke depan. Saya hanya nerima aja apa masalah-masalah yang ada dari Bapak Ibu. Insya Allah kita diskusikan bersama. Barangkali itu ya Bu Elis ya pembukaannya ya. Ya Bu. Ya Bu. Silakan dimulai. Siapa dulu atau dari mana, ada masalah apa, dipersilakan. Pak, kok diam semua? Bu Elis deh mulai dulu. Yuk. Nanti Bu, saya belakangan, saya mau dengerin dulu Bu. Saya mau dengerin dulu. Bu Anita, ada masalah Bu Anita? Ya Bu Lilik, Bu Elis, Pak Ibu, salam kenal. Saya Anita Firma Bu, dari SMP Negeri 19 Jakarta. Saya sudah, ini PTK kedua saya yang untuk mudah-mudahan ya Bu Lilik ya bisa ajukan ke baru 3D sih. Gitu Bu Lilik. Nah yang pertama saya penelitiannya adalah metode problem based learning, namun itu masih tatap muka. Lalu Bu Lilik memotivasi, maka saya lanjut ke penelitian PTK selama masa PJJ. Waktu itu judul juga saya sudah konsultasi dengan Bu Lilik, melihat kondisi pada PJJ ini. Saya pilih sebuah media, namanya media Peer Deck, di mana media ini adalah dia bawaan atau tambahan add-on, namanya add-on dari Google Slide. Gitu. Saya pernah ikut seminar lalu tertarik dengan media ini karena media ini memfasilitasi banyak template-template yang bisa untuk tes formatif. Jadi kita bisa tahu kan perkembangan anak, terus setelah itu mau belajar apa lagi. Nah, kalau boleh ditanya kendalanya, ini kendalanya begini Bu, karena PJJ ini kan kita kan adakan post test ya Bu ya, di akhir siklus. Nah, beberapa anak memang saya udah konsultasi juga dengan wali kelasnya, dia kesulitan kan Bu ya untuk mengerjakan, untuk hadir saat saya mengadakan post test itu gitu.
Akhirnya saya kan membuka susulan Bu Lilik. Susulan saya buka sampai berapa kali itu jam 13 ya nak, saya buka linknya, saya dampingi walaupun hanya melalui WAG, karena kalau di Zoom kan memang dia kendalanya kan kuota ya Bu ya, jadi memang nggak mungkin saya minta Zoom juga. Lalu masih ada lagi yang ketinggalan Bu Lilik, akhirnya saya tunggu lagi, saya buka lagi ya maghrib sampai jam 8 gitu. Nah kira-kira memang hasilnya juga nggak jadi bagus juga sih Bu Lilik gitu ya, udah susul-susul, karena memang dia di jam pelaksanaan dia tidak melaksanakan bersama dengan teman-temannya. Nah kira-kira itu gimana Bu Lilik, valid nggak gitu ketika dia melaksanakan seperti itu? Terus yang dievaluasi kedua Bapak ya Bu ya? Nah dievaluasi yang kedua ini, atas nama Revino, memang dia tuh memang salah satu yang kami kesulitan ya Bu ya, yang sering kita minta wali kelas juga mendampingi kalau saya penelitian di kelas ini si Revino. Kalau Ferdian udah bertobat Bu, ada perubahan gitu ya. Nah anak ini Revino belum. akhirnya udah belakangan harus diuber-uber, dan ternyata dia mungkin ngerjainnya ngasal kali Bu Lilik ya. Akhirnya nilainya itu jelek sekali sehingga membuat nilai di penelitian ini yang evaluasi ke post-test kedua ini nilainya jadinya ya jadi drop kelasnya, karena dia cuma dapat nilai 20 gitu Bu Lilik. Mungkin dia buru-buru gitu ngerjain kan, yang penting dia ngerjain supaya nggak dikejar-kejar. Nah itu solusinya gimana ya Bu Lilik? Oke, udah gitu aja. Itu dulu Bu Lilik. Bahas dulu ya. Insya Allah terima kasih. Ini hampir sama dengan kasusnya Bu Eli tadi, Bu Elis ya. Saya lupa, Elis melulu ya. Elis, ya ini yang guru super benar-benar nih. Jadi ini kita kan kendalanya banyak sebenarnya ya. Intinya dulu, saya buka sedikit, intinya. Banyak orang bertanya, ini buku kita nanti ya Bu Anita ya, Bu Elis juga. Ini buku kita nantinya. Preambulnya itu intinya di PJJ ini banyak orang mengatakan PJJ ini nggak mungkin kita PTK. Awalnya kan itu. Tapi kalau saya berpendapat justru PJJ ini banyak masalah. Nah, prinsip dalam PTK itu adalah penelitian tindakan. Ya udah kelihatan ya. Baik, saya ulangi. Kita pegang prinsip bahwa PTK itu penelitian tindakan, itu satu. PTK itu penelitian tindakan, bukan penelitian pokok bahasan. Nah, ketika kita tidak tatap muka, ketika kita dalam pembelajaran jarak jauh, PJJ, bukan berarti kita tidak ada tindakan. Nah, masalah di sini kita sama-sama tahu, kita sama-sama rasakan. Jangan bayangkan PTK itu sesuatu yang sulit dan membebani, tidak. Sangat tidak membebani, sangat enjoy kita ber-PTK itu. Nah, ketika PJJ, kadang-kadang anak itu hanya absen, terus hilang. Waktu kita pembelajaran, ini awal-awal, ya. Terus nanti giliran tugas, dia nggak bikin. Itu udah dari awal tuh Bu Anita. Sama nih kasusnya di mana-mana pada umumnya laporannya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah mulai jam-jam rutin, datang hanya absen, kemudian hilang. Jadi yang pertama sekali masalah utamanya ini adalah kita mengatasi respon. Ya, bagaimana caranya supaya peserta didik itu cepat merespon, dan dia kalau sudah respon tidak lari, tidak meninggalkan pembelajaran. Itu yang perlu kita cari, strategi apa. Nah, kemudian kata Bu Elis nih, ya kan berarti kita kirim video. Terus metodenya apa Bu Lili kan gitu. Video yang kita kirim kan tidak terus langsung, misalnya kita mau menerangkan sebuah rumah makan Padang, kan tidak begitu masuk langsung selamat pagi, halo, rumah makan Padang adalah rumah makan yang menyediakan bla bla bla. Kan tidak seperti itu kan? Ya nggak? Nah, di dalam kita mengirim materi, pasti kan ada pengantarnya dulu, terus ada pertanyaan dulu. Nah, itu berarti di situ kita sudah mengikuti salah satu metode. Misal kita menggunakan
metode inquiry misalnya, ya. Nah, di situ berarti untuk membangkitkan supaya peserta didik ini timbul penasarannya dengan apa yang mau kita bahas, cara kita bagaimana? Apakah memberi gambar yang indah dulu, ataukah dengan pertanyaan dulu? Nah, itulah berarti kita sudah menggunakan metode saintifik. Itu yang kita teliti sebenarnya. Apakah inquiry atau discovery atau problem based learning atau PJBL, kan gitu. Ada macam-macam itu saintifik itu. Nah, inilah metodenya. Kemudian yang kedua, seperti tadi Bu Anita, karena kita PJJ, maka kita harus pakai media. Ternyata media yang Bu Anita temukan itu sudah cukup menarik. Nah, jadilah ini kita pakai media masing-masing ya. Bu Elis mengirim video, Bu Anita dengan medianya yang tadi Bu Anita? Peer Deck. Peer Deck. Media Peer Deck gitu kan. Nah, itu sebagai medianya karena kita tidak tatap muka. Tetapi yang kita teliti tetap tindakan kita, ya, tindakan kita sebagai guru. Apakah itu inquiry atau discovery? Nah, itulah kata kuncinya kita pegang. Kalau inquiry berarti kita akan membangkitkan rasa ingin tahu, rasa penasaran. Pakai cara apa? Dengan metode peer deck atau dengan metode kirim video atau media bukan metode ya. Dengan media peer deck atau dengan media video yang kita buat sendiri. Nah, itu udah luar biasa, itu udah satu prestasi ya. Satu prestasi loh, kita mesti bangga. Saya sendiri, saya jujur aja, tadinya saya mengira PJJ itu bukan metode, tapi PJJ itu adalah strategi tadinya. Belajar. Ya, karena strategi kita kalau daring itu berarti waktunya terbatas. Kalau luring nggak mungkin, kita harus ketemu saat-saat ketemu. Nah, berarti kita harus gunakan blended learning. Nah, maka blended learning dalam PJJ ini termasuk yang harus kita lakukan sebagai solusi. Ternyata Bu Anita menemukan, dengan teorinya udah saya baca, makanya saya tertarik banget gitu ya. Ternyata PJJ ini bukan semata-mata strategi atau namanya blended learning ini ternyata bukan cuma teknik tatap muka, bukan media, tetapi ternyata blended learning itu juga diartikan luas sebagai metode. Makanya kita gabung nih. Karena apa? Dengan daring, kalau kita mengikuti pelatihan itu kan dengan daring, waktunya terbatas. Nah, seperti tadi Bu Anita tadi kan kesulitannya seperti itu. Dibatasi waktu 1 jam, banyak yang belum masuk. Kita harus nunggu. Dikasih waktu lagi, nggak masuk juga. Karena memang sulit. Karena kita tidak ketemu langsung. Kalau di sekolah kan, hai sini duduk, istilahnya kan seperti itu bisa. Kalau di sekolah nih, ibu punya coklat misalnya, sini duduk semuanya, bisa. Tapi ini kan mereka antah berantah lah gitu ya. Kita juga tidak tahu apakah dia berada di kamar tidur atau bagaimana. Maka ini kita harus punya strategi, punya teknik bagaimana supaya siswa itu dengan sendirinya, dengan kesadaran. Nah, ketika itu sudah kita dapat, kita juga harus sabar menunggu. Maka tidak bisa atau sulit kalau kita harus komit dalam satu waktu. Tidak bisa kita paksakan. Artinya daring, pokoknya jam sekian sampai jam sekian semua harus selesai. Nggak mungkin Bu Anita. Faktanya kan. Nah, maka kita toleran karena PTK itu tidak kaku. PTK itu bagaimana tindakan kita